Halo teman-teman, aduh, habis nonton Indonesia ketemu Timor Leste. Kalau mainnya begitu nggak yakin juara. Aduh, saya lihat permainan timnas Indonesia ya, nggak nyangka saya. Lawan Timor Leste kok sepertinya kurang meyakinkan ya. Walaupun menang 3-0 ya, tapi lawannya kan cuma 10 pemain. Jadi kalau strateginya begitu, lawan Timor Leste nggak greget gitu ya, itu gara-gara rotasi di awal ya teman-teman. Rotasi di awal, pemain intinya nggak diturunkan, akhirnya ya kedodoran sampai menit ke 74. Itu pun menit 74 karena sudah masuknya Ragnar, sudah masuknya Donitri baru tuh. Dua pemain ini kan pemain inti nih, Donitri dan Ragnar Oratmangun ya. Akhirnya bisa menembus pertahanan Timor Leste yang dimainkan 10 orang karena yang satu udah kena kartu merah. Nah kalau lihat caranya begini, nggak yakin Indonesia bisa juara. Ya banyak yang nggak yakin tadi saya lihat-lihat. John Hedman harus berpikir keras nih dengan materi yang ada hari ini. Istirahat 2 hari ya, besok udah Sabtu, Minggu, Senin. Persis cuma ada 1 hari lah efektifnya ya. Dimana melawan Vietnam yang timnya solid, ngotot, ya, passing-passingnya bagus, individunya bagus. Bagaimana nih strategi John Hedman melawan Vietnam? Permainannya kenceng. Timor Leste diajar 7-0 oleh Vietnam. Indonesia gedodoran, walaupun menang 3-0, tapi kan lawannya sudah capek, cuma 10 orang. Nah ini yang saya ambil perbandingan ya. Apakah John Hedman memiliki taktik yang baru untuk melawan Vietnam? Ya kita tunggu tanggal 3 ya teman-teman di Pakansari. Jadi saya jadi berpikir ulang. Saya tadi targetnya lawan Timor Leste itu menang di atas 7 ya. Ternyata John Hedman merotasi dari awal. Yang ditinggal pemain intinya cuma Tom Haye, Becker, ya, yang lain disimpan. Yang lain disimpan gak dimainkan hingga menit di atas 50 menit. Sempat frustasi ya tadi melihat timnas Indonesia lawan Timor Leste teman-teman. Karena Indonesia 11, Timor Leste 10 pemainnya. Itu pun sampai menit 74 begitu banyak pergantian pemain inti baru bisa menjebol gawang. Ini loh saya yang khawatirkan. Apakah target juara AFF tahun ini kena? Nah ini yang jadi pertanyaan besar. Tim pelatih ya, tim pelatih harus menggodok ini selama 2 hari efektifnya nih. 2 hari ya, 1 hari berpikir keras supaya pemain gak kecapean. Tom Haye kan kecapean sekali teman-teman, main 90 menit terus, menjadi tumpuan timnas Indonesia, membagi bola pun itu semua dari Tom Haye tadi awalnya. Tom Haye kirim ke Donitri ya, langsung kasih ke Ragnar, jadi gol. Nah terus yang kedua ya kebanyakan dari Tom Haye, hingga akhirnya begitu pemain inti dimasukkan ya, intinya yang pasti ada Oratmangun, ada Donitri masuk lah, itu membawa perubahan besar. Memang 2 pemain ini 2 pemain yang nggak tergantikan, Donitri sama Oratmangun sebenarnya. Bisa menerobos pertahanan Timor Leste yang parkir bus. Ya itu aja teman-teman ya, ulasan singkat saya. Ini harus kerja keras pelatih bagaimana melawan Vietnam nanti di Pakansari ya. Ya karena Vietnam tahu sendiri teman, Timor Leste aja dihajar 7-0. Dan kita juga nggak pernah menang juara selama ini.
pengganggu ya Vietnam dan Thailand selama ini. Kenapa Indonesia selalu gagal di final? Apakah kali ini Indonesia bisa lolos, bisa juara? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang terus kalau lihat pertandingan hari ini, kualitas pemain second linernya seperti itu. Ya, saya takutnya Tom Haye cedera, Ratmangun cedera ya, tadi nggak kena kartu kuning ya, Ratmangun. Itu aja teman-teman ya, semoga 2 hari ini bisa direnungkan dan menjadi atau menemukan taktik yang jitu melawan Vietnam di Pakansari nanti teman-teman. Terima kasih ya teman-teman, Indonesia sih menang 3-0 tapi dengan susah payah melawan 10 pemain. Kita update lagi ya beritanya di Buat Makan TV, sampai jumpa.